Pemirsa, pasangan suami istri korban tewas kecelakaan maut truk tangki Pertamina dimakamkan di tempat pemakaman TNI Angkatan Laut Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban lain adalah Muhammad Ruslan yang juga dimakamkan di TPU Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat. Usai disemayamkan dan disolatkan, kedua jasad suami istri korban kecelakaan maut yang terjadi di jalur alternatif Cibubur, Bekasi, Selasa siang langsung dimakamkan secara militer. Kecelakaan menewaskan pasangan suami istri Peltu Suparno dan Priyastini. Almarhum Peltu Suparno meninggalkan satu orang anak yang duduk di bangku kuliah. Orangnya sangat bagus sekali, sangat kerja keras. Terus kalau dikasih kerjaan langsung diaksi, langsung. Jadi menurut saya beliau orang yang baik di setahuan kami. Kami sendiri merasa kehilangan dengan meninggalnya beliau. Komunikasi sama kita ya hanya sebatas kerja karena. Sementara itu, keluarga dan kerabat mengantarkan korban lainnya, Adi Nur Cahyanto, ke peristirahatan terakhir di TPU Tambarehe, Cilodong, Kota Depok. Adi yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini, satu dari 10 korban tewas akibat ditabrak truk tangki Pertamina di Transyogi Cibubur, Bekasi, Senin sore kemarin. Terkait kecelakaan ini, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan maaf dan juga belasungkawa kepada keluarga korban. Sebelumnya, kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina dan sejumlah kendaraan di Jalan Transyogi Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Sementara beberapa orang yang mengalami luka-luka kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Permata Cibubur. Suasana haru menyelimuti kediaman Muhammad Ruslan, 43 tahun, salah satu korban kecelakaan maut truk Pertamina di Jalan Alternatif Transyogi, Bekasi, Jawa Barat. Jenazah almarhum tiba di rumah duka di kawasan Palmerah, Jakarta Barat pukul 2 siang. Keluarga serta kerabat pun berkumpul untuk mendoakan korban. Nah, pas paginya tadi kira-kira jam 8 atau jam 9 dia ngeliat di media sosial ternyata ada daftar atas nama Muhammad Ruslan. Gitu. Nah, buru-buru lah kita langsung ke sana. Pas dilihat cek semua data positif, memang benar dia. Oh, berarti taunya dari media sosial lah, Bang? Iya, awalnya, Bang. Sebab kan kita nyari-nyari ke sana kemari ke temannya, ke ininya nggak ada gitu. Korban meninggalkan seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Jenazah Muhammad Ruslan dimakamkan di Pemakaman Umum Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat. Pemirsa, kita sudah bergabung bersama dengan Pak Hendro Sarjantoro, kerabat salah satu korban kecelakaan truk Pertamina. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hendro. Waalaikumsalam, ya Pak. Pak Hendro, pertama kami sampaikan rasa prihatin kami mendalam ya atas berpulangnya almarhum ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Kami dengar Ruslan sudah dimakamkan, betul ya? Sudah Pak, kebetulan tadi kurang lebih pukul 8 tadi habis sisa, sudah kita makamkan. Oke, kita kembali lagi sebetulnya mengenai apa yang terungkap di balik kecelakaan ini. Kami sempat mendengar bahwa ibunda almarhum Ruslan sempat tidak bertemu atau hilang kontak sampai sore hari, sampai pada akhirnya korban pulang dengan jasad begitu. Artinya korban sudah tidak bernyawa lagi, betul ya? Betul Pak. Jadi kebetulan itu dari sore saya sudah hilang kontak itu dengan Muhammad Ruslan itu sekitar dia terakhir online itu jam 15.18. Sesudah itu sampai dengan malam kita kebetulan saya tunggu, saya bolak-balik ke rumahnya itu dia tidak ada belum pulang gitu kan. Biasanya parkir motor di depan rumah ternyata nggak ada. Sampai dengan pukul 7 pagi tadi saya dengar berita itu ada 9 jenazah yang sudah dikirim ke rumah sakit Kramat Jati. Nah, yang katanya yang 2 itu sudah dibawa pulang sama keluarganya, terus yang 5 juga sudah, tinggal 2 yang belum teridentifikasi. Oke. Nah, akhirnya setelah kurang lebih jam 9 pagi, saya lihat di media sosial nama-nama pasien meninggal
ternyata di nomor 8 itu ada tulisannya Muhammad Ruslan. Pancanang, langsung Pancanang Kuningan. Makanya saya langsung coba menghubungi adiknya dengan iparnya, saya panggil ke rumah, memberitahu mereka gitu. Tapi tolong jangan kasih tahu ibu dulu karena kita cross check dulu ke sana gitu, ke TKP-nya gitu. Jadi pertama kali ibunda almarhum mengetahui bahwa anaknya sudah berpulang itu kapan, Pak Hendro? Sebenarnya sih memang taunya itu kurang lebih pas mau kita identifikasi memang ternyata itu keluarga ya Pak ya. Sesudah itu baru dari keluarga itu mengabarkan ke rumah, setelah kita mencari di rumah sakit Polri-nya, sesudah ketahuan kalau itu positif memang atas nama Muhammad Ruslan. Oke. Kami dengar almarhum bertugas sebagai kurir dan saat kejadian detik-detik naas itu juga terjadi saat almarhum juga sedang bertugas. Bisa dijelaskan Pak? Iya betul, dia memang seorang kurir dan kebetulan memang lagi bertugas ke daerah sana. Kebetulan dia dari arah Citragrand mau ke arah kota wisata. Sesudah dari Citragrand itu saya udah hilang kontak itu sama dia. Saya telepon tidak bisa, saya coba hubungi nggak bisa, saya coba telepon ke tempat dia nganter atau ngambil, katanya sudah diambil, cuma dari Citragrand mau ke kota wisata itu kita udah lost kontak. Ternyata habis itu saya dengar kabar kalau ada kecelakaan beruntun truk Pertamina gitu. Almarhum sudah dimakamkan, apakah santunan sudah diterima keluarga? Jadi gini Pak, kebetulan keluarga itu kan menyerahkan ke saya untuk mengurus semuanya, untuk bertanggung jawab atas semuanya. Nah dari pihak Pertamina juga sudah menghubungi, kebetulan sudah menghubungi saya. Tapi untuk dari pihak Pertamina dan Jasa Raja sampai dengan detik ini belum ada yang berkunjung ke rumah duka. Ya. Katanya kemungkinan besar katanya besok pagi. Semoga benar-benar berkunjung dan santunan itu akan disampaikan kepada mereka yang berhak untuk mewarisinya ya. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi kami sampaikan duka kami, rasa belasungkawa kami dalam atas berpulangnya. Terima kasih banyak Pak Abraham. Sama-sama Pak. Pemirsa, hingga saat ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih melakukan investigasi penyebab kecelakaan truk tangki Pertamina. Sementara pengguna jalan di lokasi kecelakaan mengeluhkan keberadaan lampu pengatur lalu lintas atau traffic light yang dinilai tidak tepat. Pasca kecelakaan maut di Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mendatangi lokasi. KNKT mulai melakukan investigasi menyeluruh atas kecelakaan maut ini. KNKT juga akan meminta keterangan dari pengemudi truk tangki untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Mengumpulkan informasi ya, jadi ada beberapa informasi yang kita peroleh, termasuk kondisi jalan yang menurun, terus adanya kemungkinan remblong, kemungkinan lainnya seperti traffic light yang penempatannya keliru dan sebagainya. Beberapa informasi ini akan kita olah. Sementara, pengguna jalan di lokasi kecelakaan mengeluhkan keberadaan lampu pengatur lalu lintas yang dinilai tidak tepat. Selain mengakibatkan kemacetan, juga dinilai kerap kali menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Dari sana kan turunan Pak, turunan terus ketemu lampu merah jik. Mobil muatan mang tetap rem tuh nggak kena. Gitu. Lain mobil-mobil kecil, mobil-mobil kayak gini mah istilahnya aman. Kalaupun turun bisa kan kuat. Gitu. Usai penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi truk tangki dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang tersebut sebagai tersangka. Diduga, truk tangki yang dikendarai Supardi mengalami remblong pada saat melintasi jalan turunan sebelum lampu merah pengatur lalu lintas. Lampu merah dan jalur simpang CBD yang menjadi lokasi kecelakaan maut truk Pertamina dinonaktifkan. Jalur putar balik di lokasi pun ditutup. Namun kita tetap nanti akan menunggu hasil olah TKP ya, kajian kita. Nanti setelah itu baru kita memberikan rekomendasi
kepada stakeholder yang terkait ya. Namun hasil dari pemantauan saat di TKP ya, kita melihat bahwa itu ada hal yang mungkin pandangan yang terhalang ya. Jadi pengguna jalan ini tidak melihat di situ ada traffic light ya, sehingga kami tadi pagi menyarankan kepada stakeholder yang berkepentingan untuk menonaktifkan sementara. Ya, sambil menunggu hasil kajian kita dari stakeholder, semua akan terlibat ini ya, sehingga kita usulkan untuk nonaktifkan, menjadikan lampu kuning yang berkedip ya, kemudian U-turn yang ada di situ atau dobrak yang ada di situ, kami juga menyarankan untuk ditutup sementara sehingga tidak ada crossing lagi di situ, tidak ada crossing, tidak berhenti. Artinya U-turn-nya sudah ditutup ya Pak saat ini? Pemirsa, akibat kekejaman kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan 11 warga di Dunga, Papua, polisi terus memburu pelaku dan menyelidiki motif penembakan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko memastikan pemerintah bergerak cepat untuk menangkap anggota KKB. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menembak sejumlah warga sipil di Dunga, Papua. Akibat kekejaman KKB, 11 orang dilaporkan meninggal dunia. Di antara yang meninggal dunia itu adalah ustadz dan pendeta. Aparat gabungan TNI Polri yang mengetahui peristiwa ini langsung bergegas ke lokasi kejadian dan menemukan 10 orang meninggal dunia. Sementara 1 orang lainnya baru ditemukan keesokan harinya. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Atas aksi yang menyerang warga sipil ini, pemerintah mengutuk keras aksi KKB karena aksi tersebut merupakan perbuatan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Saya pastikan pemerintah bergerak dengan cepat untuk menangkap dan memproses hukum para pelaku kejahatan kemanusiaan ini. Negara tidak pernah mentolerir siapapun yang berupaya menyebarkan teror, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Hingga saat ini, polisi masih memburu pelaku dan mendalami terkait motif penembakan. Seorang jemaah haji tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan pingsan saat turun dari pesawat. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.